Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallah, Allahu akbar. Kita sedang membahas terkait dengan belenggu rezeki. Jadi saudaraku, rezeki itu aslinya ditabur tanpa syarat oleh Allah. Silahkan ambil sesuai dengan kapasitasmu mengambilnya. Kalau kita mengambil bawa ember, berarti ya jatah kita seember. Kalau kita bawa beko, ya sebeko gitu, semampunya. Karena itu harus logis. Rezeki itu atau harta itu harus logis gitu. Jadi yang dia dapat, dia bawanya cangkul ya secangkul, dia bawanya bulldozer ya sebuldozer gitu. Karena tidak mungkin pedagang bakso labanya sama dengan pedagang mobil. Ini sunatullahnya seperti itu. Nah, kalau pedagang baksonya banyak ya ditandingkan dengan pedagang mobil yang banyak gitu. Jadi intinya ada sunatullah yang memang harus terus berjalan. Nah, belenggu tentang rezeki ini dimainkan oleh makhluk metafisika dengan tujuan agar manusia menggunakan jasa dari makhluk metafisika itu baik secara langsung ataupun tidak langsung. Aslinya begitu. Kalau yang langsung itu kontrak. Jelas itu taruhannya memang nyawa, karena pesugihan atau tumbal apapun jenisnya yang menggunakan itu, maka pada momentumnya nanti memang ke sono gitu. Dalam artian ada hitung-hitungan yang pasti kalau itu. Sedangkan yang tidak langsung, karena memang dia pemanya tokoh yang alim, tokoh masyarakat, tidak langsung, tidak pesugihan langsung, maka makhluk-makhluk metafisika ini menggunakan cara yang lain. Caranya biasanya dengan memberikan kesembuhan, membantu kesembuhan, kesaktian, kekebalan, ilmu dan sebagainya. Kalau kemudian ada pertanyaan, kan kesembuhan itu dari Allah. Betul, dan Allah sebenarnya menggerakkan segala potensi makhluknya untuk saling bersinergi. Semua harus izin, semua terlaksana, semua berlaku, semua berjalan atas izin Allah. Ada yang diridhoi, ada yang dimurkai, tetapi tetap harus izin Allah. Ketika ada seorang tokoh yang mendoakan orang yang sakit, doa itu diangkat oleh jin, dibawa naik. Kemudian jin itu memohon kepada Allah, ya Allah, ini ada orang berdoa untuk orang yang sakit. Si fulan berdoa untuk si fulan yang sakit. Kemudian Allah bertanya, apa mau jin? Boleh enggak, kata jin, kalau ini saya bantu, tapi saya minta pahala si fulan yang mendoakan. Kemudian Allah memberikan instruksi. Dalam video saya sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa Allah itu netral. Kemudian Allah mengatakan kepada jin itu, kalau si fulan itu yang mendoakan itu bersedia, tidak keberatan doanya kamu bantu, silahkan gitu. Nah, maka ketika jin mencoba menyembuhkan orang itu dan di si fulan yang mendoakan ada rasa ria, ada rasa kebanggaan, maka secara autopilot, secara otomatis pahala si fulan yang mendoakan diambil oleh jin sebagai upah jasa dia menyembuhkan orang yang sakit itu. Nah, kemudian bagaimana dengan seorang SP atau IM dalam melepas belenggu ini? Begini saudaraku, dunia meta ini ada beberapa tingkat. Satu jin, yang kedua setan, yang ketiga iblis. Pimpinannya tetap iblis. Nah, sedangkan siluman itu adalah makhluk materi atau materi yang masuk ke dunia jin, jadinya siluman. Nah, siluman ini lebih identik karakteristiknya atau pasukannya ke setan.
karena siluman tidak beribadah. Kalau jin ada yang beribadah. Gitu. Kalau jin tertaklif ibadah. Kalau siluman tidak. Nah, jin kemudian mengocek, mengganggu bersama setan dan teman-temannya, mengganggu rezeki itu. Bagaimana caranya? Nah, di sini peran SP sebagai penyeimbang dunia tuh di sini. Jadi selama ini peran-peran makhluk metafisika itu sudah offset gitu loh. Jadi melebihi kadar kemampuan manusia dalam bertahan terhadap suatu ujian. Akhirnya karena keterlaluan, jadi seperti ini maksudnya. Anak SD kelas 3 itu dikasih soal kelas 6. Itu loh. Sehingga dia kesulitan menyelesaikannya, jadinya banyak yang ambruk. Itu loh. Nah, makanya tidak heran jika saat ini di dunia banyak sedikit orang-orang yang soleh, benar-benar soleh. Itu loh. Sedikit orang yang soleh. Saat ini lebih banyak orang yang berpikir untuk bisa menjadi viral, kemudian dari viralnya itu, dari popularitasnya itu bisa menghasilkan pundi-pundi. Ada yang melalui jalur entertain, ada yang melalui jalur agama, ada yang melalui jalur politik. Semua ujung-ujungnya ke duit, ke popularitas, sehingga menghasilkan pundi-pundi itu. Nah, mendorong makhluk itu mendorong orang agar menggunakan cara itu. Itulah yang sebenarnya adalah ujiannya di situ, gitu loh. Banyak atau ada beberapa lah tokoh-tokoh masyarakat yang sekarang sedang dihantam balik oleh kelakuan sebelumnya, gitu loh. Adalah, kita tidak perlu sebut nama, tapi ada beberapa tokoh yang sedang disorot oleh masyarakat karena perilaku sebelumnya. Nah, pada saat orang itu didorong oleh makhluk metafisika supaya melakukan kesalahan, apakah dengan mengumpulkan uang, apakah dengan konsep apa, kemudian setan, jin, dan iblis mendorong orang itu agar arogan, supaya ria dan sebagainya. Nah, kapasitas dorongnya ini melampaui kemampuan manusia dalam menahannya, gitu loh. Jadi pada prinsipnya banyak manusia yang sebenarnya lelah atau tidak kuat menghadapi cobaan ini. Aslinya begitu. Nah, bagaimana cara melakukan ini supaya ini kembali kepada porsinya? Nah, makanya seorang SP, seorang IM itu kembali Allah persiapkan sebagai pemimpin. Salah satu tujuannya adalah untuk membuat keseimbangan ini tercipta kembali. Itu. Karena kalau keseimbangan tidak tercipta, offset, overload, iblis menguji terlalu berat, setan juga sama terlalu berat, ini manusia yang hancur, yang kalah, gitu loh. Sekarang kerusakannya di mana-mana kan ya. Nah, maka ketika SP dipersiapkan, ketika IM dipersiapkan Allah untuk menyeimbangkan kembali dunia, porsi ini ditarik, gitu. Nah, tapi sebelumnya ketika seorang SP, seorang IM bisa melakukan instruksi terhadap makhluk metafisika, terhadap jin, terhadap setan, terhadap siluman, salah satu syaratnya, ia harus tanding dengan makhluk itu dulu. Gitu. Jadi ketika Anda diakui sebagai seorang SP, maka Anda harus tanding dan mengalahkan selatan, gitu loh. Kalau belum mengalahkan selatan, kalau belum bisa mengalahkan setan, kalau belum tanding dengan iblis, jangan mengklaim sebagai SP, karena kelasnya bukan di situ. Kalau masih memuja, menghamba, membanggakan selatan, itu bukan kelas SP. Bukan kelas ratu, bukan. Kelas ratu itu mengungguli semuanya karena dia posisinya sebagai wakil Allah untuk menata dunia, untuk menyeimbangkan. Ketika ini diangkat sebagai pemimpin untuk keseimbangan dunia, maka makhluk-makhluk meta ini ditarik semuanya. Itu loh, dimundurkan semuanya. Namanya reposisi. Jadi iblis, setan, jin sekarang sudah direposisi, dicabut semuanya. Maka kemarin saya mengeluarkan video tentang reposisi Ratu Pantai Selatan. Karena apa? Salah satunya menghambat rezeki. Jadi rezeki dihambat, dikocek, diacak-acak oleh makhluk itu.
Tujuannya supaya apa? Supaya kita takluk ke sana, menghamba ke sana, dan akhirnya jadi pengikut sana. Maka SP memotong benang-benang itu. Sekarang seluruh makhluk ditarik, direposisi supaya tidak melampaui batas ujiannya. Apakah mungkin manusia diuji? Mungkin. Apakah mungkin manusia tidak diuji? Tidak mungkin. Kalau tidak diuji tidak dapat nilai, tapi harus diuji sesuai dengan kapasitas dasar sesuai dengan kapasitas kemampuan manusianya. Nah, jadi nanti begini, karena begini saudaraku ya, setan iblis itu memang Allah persiapkan sebagai penguji. Itu kuncinya titik. Itu kuncinya titik. Nah, tidak mungkin iblis tercipta dari hal yang baik, tidak. Iblis dari dulu kayak begitu. Udah. Tuh. Dipersiapkan untuk itu. Iya. Itu aja. Nah, pada zaman Nabi Sulaiman, iblis itu dikendalikan. Dengan izin Allah, dengan ridho Allah, iblis, setan, jin semua dikendalikan oleh Nabi Sulaiman. Selepas Nabi Sulaiman wafat, ini lepas lagi. Tidak ada raja yang mampu mengendalikan makhluk-makhluk ini. Itu. Nah, saat ini itu terulang. Jadi seorang SP, seorang IM mempunyai kapasitas yang setara dengan Nabi Sulaiman. Tidak samalah karena bukan nabi ya, yang SP ini bukan nabi. Kapasitasnya wali tapi jadi bukan nabi. Maka saya tidak bisa mengatakan sama karena beda dimensi, beda kapasitas. Yang jelas ya setara lah. Setara dalam artian dalam dimensi yang berbeda tapi memiliki kemampuan atau otoritas yang sama. Seorang SP mampu melakukan pengendalian terhadap iblis, terhadap setan, dan terhadap jin. Sehingga ketika ada urusan dengan harta, dengan rezeki, dengan keselamatan, itu SP bisa menanggulangi. Selama ini yang mengganggu keselamatan lalu lintas siapa? Makhluk itu. Melalui pikiran, karena makhluk itu bisa masuk ke pikiran. Siapa yang mengganjal harta, mempersulit harta? Makhluk itu. Siapa yang kesehatan juga sama makhluk-makhluk itu. Jadi makhluk itu menggerogoti kita dari mulai cara berpikir sehingga nanti berefek pada cara makan, berefek pada cara hidup, pola hidup yang berantakan dan sebagainya. Itulah makhluk itu berperan di situ. Nah, makanya SP kemudian menggunting tali-tali itu sehingga putus dan pada akhirnya makhluk itu kembali direposisi sesuai dengan garis ketentuannya, tidak offset lagi. Itu saudaraku ya. Jadi rezeki atau harta itu tidak ada urusan dengan ibadah, tidak ada urusan dengan tauhid. Itu murni sebagai bentuk rahman Allah kepada makhluknya. Siapapun silahkan mengambil rezeki Allah sesuai dengan kadar kemampuannya. Kedepan insya Allah sesuai dengan informasi yang saya dapat bahwasanya tidak ada lagi makhluk yang mengganggu kita manusia dalam mendapatkan rezeki. Jadi walaupun ada gangguan itu dalam kadar wajar lah. Umpamanya naik motor kepleset karena basah ya wajar gitu. Tapi gangguan yang offset tidak ada lagi. Karena semua sudah ditarik, semua sudah direposisi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Terima kasih, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.